Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Hinder Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang cukup menentukan. Di antaranya adalah penggunaan mineral. Jadi selama ini para peternak-peternak perkutut lebih banyak berfokus kepada vitamin. Karena juga sebetulnya untuk perkutut ini menginduknya mau kemana. Berbeda dengan kenari atau laput, itu kan sudah dikaji secara keilmuan di lembaga-lembaga perguruan tinggi sampai ada jurusan tentang ornitologi. Tapi kalau misalnya bicara perkutut, ini kan berada di Asia Tenggara, jarang ada pengkajian-pengkajian keilmiahan yang mengkait dengan persoalan-persoalan burung perkutut. Ada juga kan ayam, sehingga menginduknya ke ayam. Tapi sepertinya seperti sebuah pelajaran yang tidak tamat, tidak tuntas. Salah satu faktor yang sangat menentukan diantaranya adalah kesediaan mineral. Kenapa ini mineral ini jadi penting? Memang jumlahnya tidak terlalu besar persentase dengan komposisi pakan, mungkin hanya ya sekitar 5% lah yang dibutuhkan untuk kebutuhan agar burung bereproduksi dengan baik. Kita amati bahwa burung perkutut itu secara alamiah mungkin setahun 1 atau 2 kali beranak, tapi sekarang menjadi sebuah industri, diproduksi agar setiap bulan, kadang-kadang 2 minggu sekali sudah bertelur. Apa bedanya dengan ayam bertelur? Kan seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan oleh teman-teman sediaan mineral. Coba kita kaji di dalam tubuh kita, ada berapa produk yang dihasilkan oleh mineral. Sebut saja tulang, ini kan hampir 50% dari berat badan kita ada di tulang. Siapa yang membentuk dan siapa yang memelihara? Itu adalah kalsium. Dan kita juga patut bersyukur alam sudah menyiapkan sedemikian rupa. Coba kita amati sebagai kita wujud bersyukur bahwa alam ini menyediakan mineral yang cukup berlimpah. Di mana prosesnya? Pertama itu ada di dalam tanah. Tetapi tanah itu juga dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk yang paling sangat besar dipengaruhi oleh kesediaan daripada faktor mineral. Contohnya di tanaman-tanaman itu kebutuhan nitrogen, fosfor dan kalium sangat tinggi NPK. Ada sampai 16, ada sampai ada yang 25, berarti 25% dari total populasi pupuk yang disiarkan. Nah, ini dari alam ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan ditransfer ke makhluk hidup. Sebut saja di sapi kan dari alam. Pupuk NPK-nya itu diserap oleh rumput-rumput dimakan oleh sapi, dan sapi termasuk juga manusia. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana pentingnya mineral. Tanpa adanya perhatian kepada mineral, kita akan menciptakan burung yang berkualitas. Selama ini banyak peternak-peternak yang menggunakan bata merah. Nah, ini bata merah. Orang tidak berpikir apa sih maksudnya bata merah. Sebetulnya bata merah ini kan ini bahan alam, tanah menyediakan. Tetapi juga kita tidak tahu apakah bata merah yang diproduksi ini tanahnya mengandung unsur NPK mineral yang cukup baik atau tidak. Kita tidak tahu, dan ini sudah terproses oleh unsur pemanasan. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada unsur daripada mineral yang ada di dalam bata merah ini. Jadi burung itu makhluk yang sangat peka, dan dia akan mencari kebutuhan mineral itu dari pakan yang tersedia. Karena kita menyiapkan hanya bata merah, ya dimakannya bata merah aja. Saya belum menemukan kajian ilmiah berapa kandungan mineral dari bata merah, tapi pakai boleh lah. Terutama peternak putar pelung banyak yang pakai bata merah. Saya juga pakai bata merah untuk mengabsorpsi terhadap mencret, ya agak seperti arang lah, agar kotoran-kotoran, bakteri-bakteri negatif terbawa oleh ini. Yang kedua mungkin ini apa ya? Silakan tebak. Nah, ini grit. Grit ini adalah sediaan pakan yang dihasilkan oleh kerang-kerangan. Karena juga salah satu sumber mineral yang sangat bagus itu juga dari mikroba-mikroba yang ada di laut, termasuk juga plankton dan juga rumput laut. Konon kabarnya mineral terbaik itu ada di beberapa negara di Eropa, di daerah Finlandia, Skotlandia. Ini kerang-kerangannya cukup bagus untuk dijadikan sumber mineral yang cukup bagus. Yang selanjutnya adalah ini telur. Nah, telur bisa saja kita memberikan pakan ini dengan cara diberikan dari bubuk telur, disiapkan dari digerus sampai halus, kita siapkan berikan pakan ke burung kita. Nah, kalau kita tidak memiliki mineral yang lengkap, tubuh kita akan menjadi lemah, putih, loyo dan sebagainya. Karena mineral itu bisa jadi pembentuk tulang, pemelihara tulang, pembentuk dan pemelihara darah,
Kan kalau orang kurang darah itu kan diberi zinc, zat besi, kekurangan zat besi. Nah, kalau saya sendiri memberikan rekomendasi kepada teman-teman agar sedia 5% dari kebutuhan total pakan ini kita yang gampang saja. Nah, ini diantaranya saya pakai ini. Saya nggak dibayar ya, sekali lagi saya hanya mengintroduce bagaimana kebutuhan mineral yang ada bagi kebutuhan burung kita yang berbentuk sediaan pakan. Di mana yang dibutuhkan adalah kalsium. Apalagi orang yang sudah tua seperti saya, terus juga burung-burung yang memang tingkat reproduksi anakannya sering, ini memerlukan kalsium yang lengkap. Kalau enggak, itu akan mengambil daripada tulang-tulang yang ada di burung tersebut. Jangan-jangan nanti juga banyak burung yang mematok telurnya sendiri karena menyadari bahwa dia kekurangan kalsium. Yang kedua, unsur fosfor. Nah, fosfor juga dipentingkan bagi pertumbuhan burung itu sendiri. Yang selanjutnya iron atau zat besi. Zat besi ini, karena kekurangan zat besi ini kurang darah kan jadi loyo, jadi lemah. Setelah itu juga mangan, koper, dan berbagai vitamin. Nah, kalau saya pakai yang gampang aja, harus pusing-pusing, nggak usah pakai bata merah, ini dan sebagainya. Udah aja pakai mineral feed suplemen ini. Nah, ini kan untuk ayam, karena untuk pupuk khusus tidak ada, ya pakai ini aja. Kandungannya cukup lengkap. Nah, saya nggak dibayar ya, nggak ada kepentingan. Jadi ini saya pakai ini, kandungannya ini cukup lengkap, ada kalsium, ada fosfor, iron, zat besi, mangan, iodin, kuper, vitamin B12 dan vitamin D. Jadi ini untuk memperlancar produksi telur. Kalau kita tidak tipis cangkangnya, terus juga membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang dan bulu, mempertinggi daya tahan telur, menambah dan menyuburkan penyakit karena kekurangan mineral seperti lumpuh kaki, bengkok. Nah, burung itu suka bengkok ya. Bagi teman-teman yang mau pakai bata merah silahkan, tergantung keyakinannya lah, ada sediaan bahan yang ada di masing-masing peternak. Yang pakai bata merah silahkan, mau yang pakai grit juga silahkan, yang mau pakai bubuk telur juga ini silahkan. Tapi kalau saya supaya gampang, ini harganya kan murah, cuma 8.000 loh, coba 8.000 ini berapa ya, hampir 1 kilogram kan mudah. Toh kalau saya gini tinggal dicampur aja, sini. Ya dikira-kira aja lah, mungkin perbandingannya 1:3 lah, 1:3 grit. Nah, dicampur aja, campur ya, udah merata ya. Ini pasti dimakan oleh, mau dicampur langsung dengan pakan juga boleh, 1 sendok lah, setengah sendok teh, untuk membiasakan dulu. Nah, kalau saya begini, nah, ini bisa disimpan, dimasukin ke pakan atau dicampur di sini. Tinggal kalau saya tinggal gini aja tuh. Kalau saya tinggal disimpan aja di sini sudah. Burung itu makhluk yang juga cukup peduli terhadap kesehatannya. Bila dia kekurangan kalsium atau mineral, dia akan mematukin. Bisa kadang-kadang makan kotorannya, kadang-kadang makan bata merah. Nah, ini yang sudah ada lebih bagus lagi dan terjamin dan terukur apa isi kandungan daripada mineral yang tersedia di mineral feed tadi. Jadi kebutuhan mineral ini juga kebutuhan penting. Manusia tanpa mineral juga ini akan sangat berbahaya. Dia akan memaintenan, memelihara tulang kita, menumbuhkan tulang kita. Zinc juga akan meningkatkan sirkulasi darah, termasuk juga gairah seks dan sebagainya, itu di unsur zinc. Itu kalau mineral kalsium itu banyak di tulang. Kalau yang lain seperti magnesium dan fosfor itu biasanya di darah. Oh iya, ada yang lupa nanti. Ini ada yang peternak yang biasa menggunakan tulang soto. Boleh-boleh saja itu, tidak salah. Cuma cara pengerjaannya jangan digantung. Kadang-kadang ini tidak dimakan, bertahun-tahun bergantung di kandang. Ini kan tidak bagus sih sebetulnya. Caranya seperti ini kalau saya, mohon maaf. Ya, supaya sedang
Ini begini kalau saya. Nah, terus ya, terang potong. Nah, caranya tuh tinggal ditabur ke pakan. Tinggal diaduk aja salah satunya. Nah, berikan aja ya ke burung kita. Ini seperti yang diajarkan di YouTube yang lalu, kalau berbentuk cair namanya polisit, ini kan hanya dicampur lah, di mix and. Jadi sedikit juga akan termakan oleh burung kita. Nah, ini caranya. Jadi jangan digantung gitu kan. Wow, tuh. Ini kita kan harus pandai, harus cerdas memanfaatkan metodologi agar pakan-pakan sediaan ini betul-betul dimakan oleh burung. Ini untuk ular sotong seperti ini. Ya kalau sudah gini kan tinggal diberikan aja ke burung, ke kandang ternak juga boleh, mau ke burung gantungan juga boleh. Ini sudah ada unsur tulang sotong. Jadi silahkan saja pilihan-pilihan ada di tangan bapak-bapak semua peternak, silahkan. Saya tidak merekomendasikan yang mana yang bagus, sebetulnya juga semua bagus. Tetapi kalau yang saya pakai, kenapa saya pakai mineral feed ini kan sudah teruji sediaan dan dari mineral yang tersedia. Kita gabung dengan dengan grit, ini juga tidak terlalu mahal. Grit itu berapa, 3.000 sekilo, mineral feed 8.000, 10.000. Ini wah bisa masuk sampai 20 kandang lebih ini. Ini juga tidak akan habis dalam 1 hari, ini bisa 1 bulan 2 bulan ya. Ini seperti inilah. Jadi silahkan aja, saya hanya memberikan pilihan-pilihan, semua juga jawabannya adalah benar, tergantung pada Anda. Termasuk juga ini ada telur bisa dihancur, digerus, berikan ke telur ini juga biasa dipakai dipakai pupuk. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe supaya saya menjadi tetap semangat memberikan informasi bagaimana cara ternak yang baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.